Baik, yang berikutnya kita akan membahas contoh ya dari implementasi multi-class logistic regression. Di sini misalkan kita mempunyai data yang digunakan untuk memprediksi kecenderungan politik ya, jadi kecenderungan politik seseorang gitu ya, apakah dia konservatif, moderat atau liberal, di mana data itu dari fiturnya itu ada 4, X0, X1, X3, dan X4. Oh, harusnya X2, X3 ya, nggak apa-apa. Jadi itu adalah ada usia, ada pendapatan tahunan, dan tinggi badan, dan tingkat pendidikan. Sebenarnya nggak ada hubungannya ya tinggi badan dengan eh, kecenderungan politik, tapi nggak apa-apa, memang datanya seperti itu. Kemudian di sini kita akan mengkodekan kecenderungan politik itu dengan 3 variabel ya. Jadi kelasnya kan ada 3. Kelasnya ada 3, konservatif, moderat, dan liberal. Jadi kita menggunakan multi kelas ya. Di mana misalkan konservatif itu Y0, Y0 ya. Kemudian moderat itu Y1, liberal itu Y2. Dan di sini kita kodekan untuk Y0 itu adalah kita menggunakan kode 100, moderat itu 010, dan liberal itu 001. Maka eh, kita bangun dulu bentuk dari persamaan multiklasnya, linear regression untuk multiklasnya, LR, model LR atau model logistic regression dari multiklasnya, di mana eh, rumusnya itu adalah Z. Saya eh, ingatkan kembali, Z sama dengan ya W W dikalikan dengan X ya ditambah dengan B. Oke ya. Nah, di sini karena X-nya itu lebih dari 1, ya berarti W-nya juga lebih dari 1 ya. W-nya di sini berarti W00, X0, W01, X1. Jadi ada 1, 2, 3. Jadi kan bentuknya adalah W-nya itu berupa vektor, X-nya juga berupa vektor ya. Ditambah dengan B0, ini B ya, ini B bukan D ya, ini B. Oke. Kemudian Y-nya itu adalah sigmoid ya. Sigmoid Y-nya itu sama dengan 1 per 1 ditambah dengan E eksponen ya. E pangkat min Z. Ya. Oke ya. Maka kita dapatkan di sini Y-nya itu sama dengan 1 dibagi dengan 1 ditambah E pangkat min Z. Z-nya mana? Z-nya ini. Ini hasilnya ini nanti ya. Kemudian Z1-nya ini ya. Maka Y1-nya rumusnya ini. Jadi kenapa ada 3? Ya karena outputnya kan ada 3 ya. Outputnya ada 3, tadi ada 3 kelas ya. W-nya ini kalau kalian perhatikan ini beda-beda ya. Ya, ini kalau kita susun dia bentuknya berupa matrik ya. Itu beda-beda. Jadi WIJ adalah nilai bobot yang terkait dengan variabel fitur I dan variabel kelas C. Dan BJ-nya adalah nilai bias ya. Nah, ini kalau kita tulis eh, model dari bobotnya itu seperti ini ya. Misalkan kita generate secara random bobot yang ini tadi, yang sebelumnya tadi.
Jadi kan kita punya W00, W01, W02, W10, W11, W12 ditranspos kan ini tadi ya. Nah, ditranspos. W00, W01, W02 berarti kan ada kita punya 1, 2, 3, 3 gitu ya. Nah, kemudian itu masing-masing ya. Jadi masing-masing kita punya eh, Y seperti itu caranya, cara ngitungnya. Nah, misalkan kita punya datanya itu gitu ya. Datanya itu seperti ini ya. Data trennya satu barisnya itu adalah seperti ini. Ini baris pertama ya. 0, 1, 2, 3. Oh, salah. Berarti di sini itu harusnya eh, X0, X1, X2, X3 gitu ya. Nggak apa-apa. Salah tipe. Jadi, misalkan datanya seperti ini. 5, min 5,2, 5,3, min 5,4. Ini data training yang pertama. Ini outputnya 001. Oh, 001 itu berarti apa? 001 itu berarti liberal. Ya, jadi nilai X-nya, ini adalah nilai X-nya, ini adalah nilai Y-nya, liberal. Ya, kemudian bobotnya ini di eh, generate secara random, ya, generate secara random. Untuk W01, W02 itu tadi ya, di generate secara random. Hmm. Maka kita hitung di sini Z-nya itu sama dengan 5, 5 itu ini, W. 1, ini 5, harusnya 5,1, sorry ya. Ini 5,1 dikalikan dengan W, jadi X dikalikan dengan W, W-nya adalah yang ini, ya. Kemudian ditambah dengan min, ini data yang di sini, dikalikan dengan 1,4, lalu 5,3 dikalikan 1,7, kemudian min 5,4, ini min 5,4 dikalikan dengan 2. Ya, gitu. Itu ini W-nya ya, ini W-nya. Kemudian ini jadi W untuk masing-masing X. Tadi kan ada 4. Lalu ditambah dengan bias. Biasnya mana? Biasnya ini. Ini bias. Ya. Ketemu hasilnya berapa? Nah, lalu kita masukkan ke Y. Y itu adalah 1 dibagi dengan 1 plus E pangkat Z. Ketemu 0,411. Maka kita dapatkan nilai pertama adalah nilai pertama untuk ini ya. Ya, Y yang pertama itu adalah 0,411. Ya, seperti itu. Kemudian dengan cara yang sama, ini ya, dengan W yang berbeda. W yang berbeda, kita dapatkan 0,43. Lalu W yang ketiga kita dapatkan 0,45 dengan input yang sama. Ya, ini yang beda adalah W dan biasnya. Nah, ketemulah 0,41 dan seterusnya. Maka outputnya itu ini output itu kita rubah menjadi probabilitas. Ini tadi linear, kemudian output ini kita rubah menjadi probabilitas tadi. Jadi probabilitas sama dengan 0,41 ini, berarti ngitung yang ini, itu dibagi dengan total seluruhnya ini. Ya, ini total seluruhnya.
Ya, ketemulah ini 0,32, 0,33, 0,35. Seperti itu. Oke ya. Nah, kemudian ini nggak perlu, ini penjelasannya tadi ya. Nah, jadi setelah ketemu itu tadi, kan ini tadi ya. Ya, jadi dari hasil ini dirubah dengan menggunakan softmax, ketemulah PI-nya, probabilitasnya. Itu cara ngitungnya seperti itu. Ya, 0,32, 0,33, 0,35. Oke. Nah, di sini kita bisa lihat, eh, kemudian nanti kita gunakan fungsi loss ini untuk menghitung ini. Nah, antara output, probabilitas output P, ya, dengan menggunakan entropi tadi dengan Y. Nah, seperti itu. Nah, itu yang kita gunakan pakai cross entropi. Itu untuk menghitung loss-nya. Nah, dikatakan di sini nilai prediktor ini bersifat acak. Ya, nilai prediktornya itu bisa ditulis di sini, dia sifatnya acak. Kemudian dia mewakili apa? Mewakili usia, pendapatan, nilai tinggi, kemudian tingkat pendidikan ya. Kemudian dari masing-masing dari tiga kolom matrik bobot itu, keempat nilai dari setiap kolom sesuai dengan empat nilai dari X prediktor, kemudian susunan biasnya juga sesuai dengan prediktornya. Nah, dalam regresi logistik multiklas, nilai output itu dihitung untuk setiap kelas, ya. Kemudian diinterpretasikan sebagai probabilitas. Itu tadi contohnya ngitungnya. Dan kalau kalian perhatikan, ini totalnya jumlahnya adalah 1. Kelas dengan nilai tertinggi itu dipilih sebagai prediksi. Nah, jika prediksinya cocok dengan data latih, maka prediksinya benar. Kemudian nilai output ini juga dihitung menjumlahkan hasil kali input dan bobot yang itu tadi sudah saya jelaskan dengan menggunakan fungsi sigmoid logistik. Ya. Nilainya antara 0 sampai dengan 1. Jadi semua nilai itu kemudian digunakan pada fungsi softmax untuk menghasilkan probabilitas akhir. Ya. Bobot dan bias itu bisa diperoleh melalui proses pelatihan model. Jadi nanti disesuaikan dengan menggunakan menghitung loss tadi dengan entropi, lalu nilai kesalahan antara output model dengan target ini dihitung untuk diminimalkan. Ya. Nah, di sini kita bisa memanfaatkan teknik optimasi numerik, bisa menggunakan swarm optimization ya, beberapa metode yang bersifat optimization itu bisa dipakai untuk meminimalkan ya dari loss function tadi ya, selisih antara output model dengan target data latih. Nah, kalian nanti bisa mempelajari implementasinya di Python dengan mengklik dari link yang tersedia di sini. Demikian materi mengenai multiclass logistic regression. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.